Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku memasak atau membuat roll ikan dori. Ayo dicek apa bahan-bahannya. Nah, di sini sudah ada daging ikan dori, daging ayam, tepung sagu, tepung ketan, kemudian ada putih telur, ada telur utuh. Nah, ayo aku sebutin rincian semua bahannya. Nah, ini dia daging ayam 500 gram. Dan ini tuh yang sudah tanpa tulang ya teman-teman. Ini tanpa tulang nih, sudah dikupas kulitnya juga. Kulitnya tidak usah dipakai, begitu hanya dagingnya saja. Lalu 450 gram ikan dori, ini tuh yang sudah tanpa tulang juga alias di fillet. Biasa tuh dijual di supermarket sudah keadaan beku ya teman-teman. Kemudian kita lelehkan dan hasilnya seperti inilah dia. 4 butir telur utuh, 2 butir putih telur, 20 gram tepung ketan putih, 20 gram tepung sagu. Kemudian ini dia bahan bumbunya. Di sini ada 5 siung bawang merah, lalu 5 siung bawang putih, 10 gram garam, 2 gram merica bubuk, 17 gram gula pasir, 15 gram saus tiram. Selain bumbu-bumbu dan daging ayam, daging ikan dori, kemudian di sini ada beberapa lembar daun pisang untuk sebagai alat pembungkus roll ikan dorinya ya teman-teman. Ayo kita mulai. Ayam dan ikannya akan aku haluskan dengan menggunakan blenderan atau penghalus begitu, terserah kalian ya dengan menggunakan apa. Nah, sekarang sudah halus. Setelah ayam dan ikan dori dihaluskan, kemudian sekarang tinggal bumbunya aku haluskan nih. Semua bawang putih, bawang merah, garam ini aku akan haluskan, dan tentunya saus tiramnya tidak ya, aku singkirkan dulu saus tiramnya nih. Nah, ini dia sehalus ini teman-teman ya, aku sudah ulek-ulek ini bumbunya. Sekarang yuk kita racik. Masukkan ini daging yang halus-halus ini ke dalam baskom. Nah, sekarang tuh daging-dagingan sudah dimasukkan ke baskom. Aku bersih-bersihkan nih sendoknya sayang ya, karena aku akan menggunakan sendok kayu sebagai alat untuk mengaduk bahan-bahan ini semua. Pertama aku masukkan ini ya, bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, masukkan bumbunya sampai habis ya teman-teman. Sayang jangan ada yang tersisa. Sudah capek-capek ngulek masa disisain. Nah, sekarang aku aduk-aduk dengan seperti ini nih, supaya nih rata. Jadi biar semuanya tuh terkena rasa asinnya atau bumbunya begitu. Nah, seperti ini kita aduk kanan, aduk kiri dengan tangan lah ya, pastinya dengan gerakan tertentu supaya ini nih yang gumpal-gumpal ini pecah teman-teman. Jadi biar tuh nggak ada gumpalan yang tawar begitu. Aduk semuanya nih sampai rata. Nah, sekarang nih sudah rata kan, lalu masukkan saus tiram. Nah, kita bersih-bersihkan tuh saus tiramnya supaya tanpa sisa. Setelah saus tiram masuk, kemudian masukkan putih telur. Kemudian aduk rata lagi seperti ini, seperti tadi ya, bolak kanan bolak kiri begitu sampai tuh semua bahannya tercampur rata. Setelah rata, masukkan bahan tepung seperti tepung ketan, kemudian tepung sagu. Setelah tepung sagu masuk, kemudian kita atau aku aduk-aduk kembali seperti ini.
sampai semua nih rata seperti ini ya teman-teman, antara tepung sagu dan bahan yang lainnya menyatu. Kemudian aku ambil soletan nih supaya bersih untuk dikumpulkan yang nempel-nempel di pinggirannya tuh supaya menyatu dan tidak ada sisa-sisa di baskomnya begitu ya teman-teman. Sayang kan ya bahannya, nanti kalau nempel-nempel kan nanti jadi kurang deh timbangannya ya. Nah beginilah, dibersih-bersihkan sampai sebersih mungkin tuh pinggir-pinggirnya. Nah selesai deh, kemudian aku akan siap-siap untuk memecahkan telur, kemudian akan aku dadar. Nah di sini sudah ada 4 butir telur, sekarang akan aku pecahkan. Ya teman-teman, kalau misalnya kita mau telurnya dicuci dulu, boleh deh dicuci telurnya. Kalau kotor ya, takutnya kan ada kotor-kotor gitu ya, biasa nempel kotoran ayam tuh di kulitnya. Nah kalau itu yang jatuh itu bukan kotoran teman-teman, itu tuh yang ada titik coklat itu embrionya barangkali ya, sudah mau apa ya, mungkin ada agak kelamaan telurnya jadinya ada embrionya. Sekarang ayo mari kita kocok-kocok, sekarang aku kocok-kocok ini telurnya sampai semua rata tuh, antara kuning dan putih berbaur jadi satu. Jika ada kental gerindilan tuh harus dikocok lagi sampai semuanya merata dan cair ya. Tadinya kan kalau belum dikocok kan kental-kental, jadi agak cair seperti ini nih. Nah seperti ini tandanya sudahlah selesai ya. Nah sekarang tinggal siap-siap untuk kita dadar, untuk aku dadar. Karena lagi musim hujan, tidak ada matahari, maka daunnya ini akan aku garang teman-teman. Aku taruh di atas api yang menyala begitu, lalu aku geser kanan geser kiri tuh daunnya, supaya daunnya tuh nantinya akan berminyak ya teman-teman. Ini sebagai contoh, akan berminyak seperti ini nih setelah digarang teman-teman. Ini bagian luarnya, kita memakainya bagian yang dalamnya saja ya teman-teman. Nah sekarang panaskan kuali, kemudian tuang minyak. Tuang minyak kira-kira setengah sendok atau 1 sendok aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Sekarang aku ambil tisu dapur untuk meratakan minyak ini supaya jangan terlalu tergenang minyaknya ya teman-teman. Ini bisa, tisunya bisa memakai untuk pemakaian dadar berikutnya ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditambahkan minyak di kualinya lagi, karena menggunakan tisu ini saja. Nanti kita simpan dulu tisunya, jangan dibuang. Nah teman-teman, sekarang kualinya sudah panas. Sekarang aku tambahkan kocokan telur. Jadi kocokan telur ini dibagi untuk 3 kali dadar ya teman-teman. Nah ini sudah mengering sebelahnya, kita goyang. Kita goyang sampai ini telurnya tuh berhenti di mana begitu. Kan setiap kali mampir di telur ini kan pastinya nempel begitu. Nah seperti ini nanti dia akan berhenti dan nempel di yang terakhir, itulah dia. Nah kan ya seperti ini nih. Iya. Nah disitulah dia berhenti, berarti keringnya di situ. Nah kita akan geser tengah, pinggir begitu teman-teman ya. Sekarang aku kecilkan nih apinya supaya tidak gosong hasilnya nanti. Ini kan di ujungnya belum kena api, pokoknya sampai semua terkena api ya teman-teman. Jadi coklatnya tuh merata, samping kanan kiri semua terkena oleh api ya. Ini tuh aku geser-geser, ini ada maksudnya teman-teman ya, bukan nggak ada maksud. Jadi supaya ini apinya gitu mengenai pinggir kanan, pinggir kiri begitu teman-teman, seterusnya sampai nanti telur ini agak keriting, melepaskan diri dari dinding kualinya ya teman-teman. Nih contohnya seperti itu tuh, sudah ada yang lepaskan di satu tempat. Nah begitulah. Setelah nanti, nah ini aku korek dulu deh, ngecek bagaimana kabarnya si telur dadar ini. Sebentar lagi teman-teman, aku geser lagi yang belum kering ya. Jika nanti masih basah, sudah dikorek seperti ini, dia akan lengket kan ya. Nanti hasilnya akan jelek, akan bocor nanti jika kita untuk membungkusnya ya. Nah sekarang nih sudah selesai ya kan. Aku siap-siap ini talenan transparan untuk menampung dadar telurnya ya. Satu persatu kita akan taruh di sini. Sekarang ini nih satunya sudah matang, aku akan taruh di atasnya. Tuh agak
usahakan ini jangan sampai sobek ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus begitu. Yuk lanjutkan untuk ke semua dadar ya. Kita bikin jadi 3 lapis dadarnya, atau tiga kali memasak. Sekarang dadar sudah selesai ini. Kemudian aku akan siap-siap untuk membungkus. Nah, sekarang adonannya kita bagi 3 dengan kita batasi menggunakan soletan ini seperti ini ya teman-teman. Kalau kita hanya sendok-sendok begitu kan, maksudnya kalau kita comot begitu, kita tidak tahu ukurannya satu gulungnya nanti berapa. Jadi supaya lebih adil akan aku bagi 3 seperti ini nih. Jadi masing-masing nanti tinggal comot satu kelompok begitu, atau satu keping. Ini keping atau kelompok lah, terserah kalian lah apa ya. Nah, udah kayak gini nih, kita pisah-pisah. Jadi nanti satu gulung, satu gepok. Ini ya gepok deh, aku bilang gepok aja. Satu gulung, satu gepok seperti ini begitu. Nah, lanjut aku akan taruh di atas telur dadar yang sudah kita buat. Nah, inilah dia, aku akan ambil satu gepok, aku taruh di atas telur dadarnya seperti ini. Aku rata-ratakan ya teman-teman, supaya ini jangan menggumpal saja. Pokoknya gimana caranya pun supaya adonan ini rata begitu ya. Kita comot nih satu lapis, soalnya ini kan ada 3 lapis ya. Jadi lapisan pertamanya ini baik-baik deh dicolek, diangkat begitu, jangan sampai sobek. Rekatkan baik-baik juga, rekatkan sampai rekat antara dadar dan adonan dagingnya ini, supaya setiap kali kita gulung harus direkatkan, gulung rekatkan begitu teman-teman. Jadi jangan asal digulung begitu saja, supaya adonan dagingnya menyatu seperti ini nih. Ada yang melejit gak apa-apa, nanti supaya untuk mengelem begitu, mengelem si antara telur dadar yang terakhir ini. Nah, supaya rapi, pokoknya bagaimana caranya pun supaya rapi, kanan kiri dipastikan harus rapi. Kita gulung untuk memastikan juga supaya merekat, supaya lebih merekat lagi. Kita emek-emek deh gimana caranya pun supaya ya intinya rapi deh. Nah, selesaikan ini yang terakhir. Kemudian akan aku kumpulkan di sini 1, 2 dan 3. Selesai deh. Kemudian aku akan ambil itu apa tuh yang untuk nyemat daun, namanya tuh di kampungku biting ya teman-teman. Nah, ini dia biting. Ini terbuat dari apa, janur, biasanya kan ada tulangnya. Nah, ini dia tulang lidi lah, lidi. Atau lidi yang buat nyapu tempat tidur, kita ambil aja satu untuk dipotong serong seperti ini. Nah, kan serong potongnya supaya tajam. Kalau potongnya lurus nanti tumpul kan tidak tajam. Buat menusuk daun, ujung sama ujung kan harus ditusuk ya, seperti membuat lontong begitulah nusuknya ya, supaya tuh nantinya tidak melejit adonannya. Jadi harus dengan menggunakan lidi supaya terkunci begitu. Ayo mari, aku akan siapkan daunnya. Nah, inilah dia penampakannya. Nah, sekarang aku mau ambil satu hasil gulungan ini, satu lenjer atau satu lonjor lah, terserah kaliannya bahasanya apa, mau lonjor mau lenjer sama saja. Aku akan taruh di atas daun. Sekarang daun sudah siap, akan letakkan di sini. Yuk kita rapihkan, gulung seperti ini nih. Ya, sambil digulung sambil dilekatkan ya teman-teman, bahan ikan dorinya ini sambil digulung rekat begitu seperti ini sampai padat. Jadi nanti hasilnya akan lurus dan bagus begitu. Sekarang aku akan lipat dan aku akan semat dengan menggunakan lidi yang tadi aku sudah potong-potong serong itu. Nah, ini dia lidinya aku sedang ambil tuh ya. Nah, seperti ini. Ini nih agak licin teman-teman, karena aku kan menggunakan sarung tangan. Tapi jika tidak menggunakan sarung tangan akan lebih mudah teman-teman untuk menusuk daunnya ini ya. Nah, sekarang pastikan supaya ini benar-benar kesangkut di daun. Dengan sisi satu lagi ini aku akan tekuk seperti lontong begitu, seperti menekuk bahan lontong seperti itulah ya. Nah, aku ambil satu lidi lagi, kemudian aku tusuk lagi seperti sebelumnya ya.
Nah, ini lebih keras lagi teman-teman, karena kan daun bagian ini lebih tebal ya teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai, dan lakukan untuk ke semua bahan roll ikan dorinya ya. Sekarang aku akan siap-siap kumpulkan dengan yang lainnya. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Sekarang aku akan tinggal mengukus. Ayo mari kita kukus. Nah, ini dia hasil ketiganya. Aku akan siapkan dandang, atau terserah kalian, dandang mau panci mau apalah, terserah kalian ya. Yuk mari kita kukus. Lalu aku siapkan alat panci ataupun kuali. Di sini aku memakai kuali, kemudian aku pasang sarangannya ini di atasnya. Sekarang ayo nyalakan api. Apinya sedang saja teman-teman. Sekarang yuk taruh bahannya di atas atau di dalam kukusan, dan setelah ditaruh nih dirapi-rapihkan supaya tidak melejit. Ini kan kualinya kalau misalnya kita agak rada kebuka dikit, dia tidak akan mendidih bunyi gitu. Bunyinya kan ketek bau dong. Maksudnya bunyi pancinya tuh begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini ada lubang maka tidak akan berbunyi, tentunya udaranya keluar maka lama matangnya ya teman-teman. Nah, begitu dia etek. Nah, kukus selama 40 menit. Lalu kecilkan api nih sekarang. Dan ayo kita tunggu selama 40 menit. Aha, singkat cerita sekarang sudah 40 menit. Kemudian matikan apinya. Tuh kan sudah mati apinya. Lalu aku akan buka bagaimana penampakannya setelah matang ya. Jeng tuh masih mengebul asapnya panas, dan satu pecah daunnya melejit, itu kembung-kembung seperti ini nih. Nah, nanti jika sudah agak dingin maka tidak akan kembung lagi, kempes ya teman-teman. Jadi tunggu dinginlah sebentar baru kita proses berikutnya. Nah, sekarang sudah dingin. Tuh, sudah tidak berkeringat lagi dan bisa aku sentuh, bisa aku pegang-pegang, tandanya aman di tangan, tidak panas lagi ya teman-teman. Sekarang aku mau pakai sarung tangan deh biar higienis. Aku buka nih daunnya, aku akan potong teman-teman. Nah, hasilnya tuh seperti itu tuh ya. Nah, sekarang aku akan siapkan kantong plastik untuk membungkus yang 2 lenjer, karena yang satunya akan aku potong. Yang 2 lenjer ini akan aku masukkan ke dalam plastik, kemudian aku simpan di dalam freezer. Kapan-kapan jika aku mau atau nggak ada lauk tiba-tiba, maka tinggal mengeluarkan simpanan ini ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa disimpan sampai kapan kita mau begitu. Setelah ini nih kita bungkus rapat-rapat ya, taruhlah di freezer. Nah, sekarang aku potong yang ini nih satu. Yuk mari kita potong. Di sini aku memotongnya sepanjang 1 cm ya teman-teman. Boleh dipotong dengan mau potong serong ataupun potong bulat seperti aku yang aku potong ini ya. Terserah kalian mau potong seperti apa begitu. Nah, sekarang aku akan panaskan kuali ini, tuang minyak. Nah, sambil menunggu panas, aku ambil potongan roll ikan dorinya, kemudian aku akan cemplungkan ke dalam minyak panas. Ini dia sudah panas minyaknya. Aku cemplungkan satu persatu ke dalam minyak panas. Biarkan supaya bawahnya tuh kecoklatan begitu ya teman-teman, atau agak garing sedikit begitu supaya tuh terlihat cantik. Nah, sekarang saatnya kita balik. Dibalik satu persatu seperti ini, dan kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah coklat seperti ini nih. Ayo kita singkirkan dulu supaya minyaknya turun nih. Lalu yang baru menyusul supaya tidak membuang-buang waktu. Aku susun juga yang belum digoreng, aku masukkan ke dalam kuali lagi. Nah, sekarang aku angkat yang sudah matang atau yang sudah kering seperti ini nih. Ini piringnya aku sudah alasi dengan tisu supaya
Nah, sekarang selesai deh menggorengnya. Lalu aku akan sajikan. Nah, di sini aku sudah siapkan piring untuk menyusun roll ikan dorinya. Aha, sudah disusun deh. Kelar. Nah, aku akan kasih saus. Ini saus sambal. Terserah kalian mau saus sambal, saus tomat, suka-suka ya. Kemudian aku akan tutup dengan satu potong lagi. Atasnya kasih lagi biar cantik. Nah, selesai deh aku potong untuk aku icip-icip. Jadi teman-teman, jika kalian ada waktu dan kesempatan, bolehlah coba ya masak seperti ini, seperti yang aku buat ini. Dan aku sekarang mau coba yuk. Nah, aku tusuk satu. Aku sholat sambal dulu. Ayo selamat mencoba teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton.